الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga saat ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat dan patuh kepadanya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, merekalah orang-orang yang akan diberikan kemenangan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki teman yang mau memahami diri kita, memiliki teman yang senantiasa berada di samping kita untuk membela kita, merupakan nikmat yang besar jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya jamaah dirahmati Allah, Al-Qur'an menggambarkan rupanya ada orang-orang yang memiliki teman yang sangat dibanggakan, sangat bangga ketika orang tersebut menjadi temannya, disebut-sebut namanya, tapi di akhirat malah menjadi musuh jamaah dirahmati Allah. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Banyak orang-orang yang semeja, banyak orang-orang yang bangga dengan kawan-kawan tongkrongannya, banyak kawan-kawan yang berbangga dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi di dunia bangga, tapi apa yang terjadi di akhirat? Mereka menyesal karena pernah berteman dengan orang tersebut. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh yang paling betul-betul merepotkan seseorang, yang paling betul-betul menyengsarakan seseorang adalah musuh yang dulunya adalah kawan dekat kita. Karena memang kawan dekat ketika menjadi musuh, mereka betul-betul tahu segala kartu yang kita punya. Maka ketika di dunia betul-betul kita banggakan berteman dengannya, tapi di akhirat menjadi musuh, maka sesungguhnya musuh tersebut yang betul-betul sangat menyusahkan kita di hari kiamat. Maka di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang penyesalan orang-orang yang salah memilih teman. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka, kenapa dulu saya sempat menjadikan dia sebagai kawan saya. Di dunia saja jemaah dirahmati Allah, kawan yang betul-betul dekat dengan kita, kawan yang betul-betul kita banggakan, ketika kawan tersebut bermasalah dan diseret nama kita, kita menyesal pernah berkawan dengannya. Tiba-tiba dipanggil sama penyidik, dilihat telepon terakhir kita yang ditelepon, padahal cuma nanya makan di mana, tapi rupanya nama kita juga ikut dipanggil. Kita menyesal pernah berkawan dengan orang tersebut. Itu belum seberapa kedahsyatan huru-hara di dunia, di akhirat lebih dahsyat lagi jamaah dirahmati Allah. Maka punya teman yang bukan hanya kita banggakan di dunia, tapi juga di akhirat kita banggakan, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan. Bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menceritakan tentang kisah seseorang laki-laki yang pergi dari kampungnya untuk menuju kampung saudaranya. Disebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah ziarah, bersilaturahmi ke kampung kawannya. Apa yang terjadi?
Di tengah jalan fa arsadahullahul malaikah fi madrajatih. Di tengah jalan Allah utus malaikat untuk menguji niat laki-laki tersebut untuk silaturahmi pergi ke tempat kawannya. Ditanya oleh malaikat, aina turid? Kamu mau kemana? Dia jawab, uridu akhan fi hadhil qaryah. Saya mau ke tempat saudara saya di kampung ini. Malaikat ini lantas bertanya, apakah kamu rela meninggalkan kampungmu menuju kampung saudaramu gara-gara kamu hutang budi nikmat daripada orang tersebut? Apa jawabannya? Tidak, saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fih. Gara-gara engkau mengumumkan cintamu kepada saudaramu karena Allah, maka Allah umumkan cintanya kepada dirimu gara-gara sebab tadi. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib dapat cinta daripadaku, kata Allah. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Lil mutajalisina fiyya, mereka yang saling duduk karenaku, kata Allah. Lil mutazawirina fiyya, orang yang saling bermajlis, orang yang saling berziarah karenaku. Lil mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban karenaku. Jamaah dirahmati Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, dalam ayat yang tadi, ba'duhum li ba'din adu, sahabat akan menjadi musuh nanti dengan yang lainnya, kecuali siapa? Illal muttaqin, yaitu mereka yang berteman, mereka yang bersahabat, mereka yang menjalin ukhuwah dan persaudaraan disebabkan atau dilandaskan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kawan yang baik, jamaah dirahmati Allah, dia tahu untuk memberikan perkara yang baik kepada saudaranya. Kawan yang bertakwa kepada Allah, dia betul-betul tahu apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperbuat untuk kemaslahatan bukan hanya di dunia, tapi kemaslahatan pertemanannya juga di akhirat. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam kitab sahihnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan tentang salah satu macam syafaat, yaitu syafaat orang beriman kepada orang yang beriman. Apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Ketika semua sudah selesai, ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka, maka digambarkan di dalam hadis yang panjang tersebut, rupanya ada orang-orang yang beriman ketika di dalam surga, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang dulunya pernah bersamanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka beriman tapi enggak bisa langsung masuk ke dalam surga. Mereka pun bertanya kepada Allah, dan semua penduduk neraka akan dibuat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua apa yang dilakukan oleh Allah untuk orang yang ada di dalam surga. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Silahkan akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, atau kama qala Rasulullah. Coba lihat, cari semua kawan-kawanmu yang ada di neraka yang pernah engkau kenal dengan satu syarat, yaitu apa? Punya iman. Maka setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kalau kalian tidak percaya, faqra'u ma syi'tum, bacalah ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan pernah menzalimi kebaikan apapun walaupun sebesar biji dzarrah. Maka keimanan sebesar biji dzarrah bisa menyelamatkan kita, dan di antara sebabnya adalah kawan kita yang baik tadi, yang dilandaskan dengan ketakwaan, yang teringat dengan kita. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan berteman dengan siapa saja, tapi ingat, jangan sampai pertemanan tersebut membuat kita menyesal. Landaskan pertemanan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan punya kawan touring, silahkan punya kawan sesuai dengan hobi, silahkan punya kawan klub-klub lain sebagainya, tapi ingat, landaskan semua itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia besar oleh Allah, yaitu diberikan naungan fi sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah. Di antaranya siapa? Rajulan. Ada 2 orang laki-laki,
tahabba fillah. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, apa pertemuan kita di tempat ini betul-betul pertemuan yang nantinya akan kita banggakan nanti di akhirat, dan tidak ada satupun di antara kita yang saling menghujat antara satu sama yang lain di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله. استقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diaturkan shaf lurus, rapat dan rapi. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا ينفع ولا جد اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام لا أنت مولانا
Kami umumkan kepada seluruh jamaah yang merasa tertinggal satu buah jam tangan untuk dapat menjumpai pengurus masjid. Kami ulangi, bagi jamaah yang merasa tertinggal satu buah jam tangan untuk dapat menjumpai pengurus masjid. Kami ucapkan terima kasih.